Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok 1 Sistem Sensor ELB akan mempresentasikan hasil final project dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami beranggotakan Fahru Rozi, India Salsabila, Muhammad Lutfi Harwijaya, Joshua Tito Amael, dan Wisnu Aryajatmiko. Pada final project kali ini, kelompok kami membuat sensor turbidity dari sensor LDR. Adapun untuk pembuatannya, kami menggunakan 3 komponen utama. Yang pertama ada LDR sebagai detektor cahaya atau pengukur besaran konversi cahaya. Kedua ada resistor 10.000 ohm sebagai hambatan. Dan yang ketiga ada Arduino sebagai microcontroller untuk mengendalikan sensor. Adapun untuk melakukan karakterisasi, kami menggunakan sensor TDS untuk membandingkannya. Metode pembuatan sensor turbidity kali ini adalah yang pertama, kita membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Kedua, mencari karakteristik LDR dan turbidity sensor. Ketiga, mengukur nilai terendah dan tertinggi pada sensor LDR dan sensor turbidity. Yang keempat, membandingkan menggunakan fungsi map dengan memanfaatkan karakteristik LDR yang linear. Yang kelima, kita melakukan kalibrasi sensor. Kalibrasi sensor dilakukan dengan yang pertama larutan air. Kita ukur terlebih dahulu larutan air menggunakan sensor turbidity. Setelah itu, bandingkan hasil ppm dari larutan air dengan sensor LDR. Nah, didapatlah nilai 80 dan 78 pada sensor LDR dan juga sensor turbidity. Setelah itu, kita masukkan larutan kopi sebesar setengah sendok teh. Setelah kita masukkan larutan kopi sebesar setengah sendok teh, kita ukur kembali larutan ppm pada air dengan menggunakan kedua sensor tersebut. Kita ulangi langkah tersebut hingga menjadi 5 sendok teh kopi yang tertuang. Nah, waktu 5 sendok teh kopi tersebut sudah tertuang, kita jadikan patokan 5 sendok teh kopi tersebut sebagai karakter maksimal dari sensor LDR ini, yaitu di 600 ppm. Nah, setelah mengetahui metode pembuatan sensor turbidity, kini kita masuk ke bagaimana cara sensor LDR ini dapat bekerja. Yang pertama, cahaya dari sensor merambat melalui wadah yang transparan. Yang kedua, sensor LDR lalu menangkap perambatan cahaya tadi. Nah, kekeruhan air tadi berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor LDR. Kemudian, nilai bacaan sensor LDR disesuaikan dengan perbandingan nilai referensi dengan fungsi map. Rangkaian yang digunakan untuk membuat sensor kali ini cukup sederhana, yaitu hanya sensor LDR yang disambungkan ke Arduino Uno. Namun sebelumnya, sensor LDR dipasangi dulu rangkaian pembagi tegangan dengan resistor 10 ohm. Kami mengakuisisi terlebih dahulu data dari sensor TDS yang nantinya akan kami gunakan sebagai referensi untuk sensor yang kami buat. Sensor TDS yang kami gunakan adalah modul LGZD dan probe turbidity dari DevRobot. Dari hasil analisis hubungan tegangan dan turbidity pada air bersih atau larutan dengan ppm yang mendekati 0, didapatkan grafik dan persamaan NTU atau normal turbidity unit sebagai berikut. Sehingga kami mengimplementasikannya pada kode program sebagai berikut. Namun, karena sensor turbidity yang kami pakai sangat sensitif, kami melakukan pengukuran sebanyak 800 kali dan mengambil rata-ratanya sebagai nilai pembacaan. Untuk mendapatkan nilai ppm, NTU dikalikan dengan 3. Selanjutnya, kami menganalisis karakteristik respon perubahan voltase sensor turbidity dan LDR terhadap perubahan tingkat kekeruhan. Dan disimpulkan bahwa perubahan voltase sensor turbidity dan LDR sama-sama linear. Sehingga, untuk mengkonversi nilai bacaan LDR menjadi ppm, kami hanya melakukan operasi perbandingan skala bacaan sensor LDR dan sensor turbidity pada setiap pembacaan sensor LDR. Untuk melakukan konversi, digunakan fungsi map bawaan Arduino yang sebenarnya merupakan adaptasi dari rumus berikut dan didapatkan kode sebagai berikut. Agar bacaan LDR lebih akurat, dilakukan kalibrasi LDR dengan melakukan pembacaan berulang pada beberapa skema pencahayaan. Karena bacaan sensor LDR masih terdapat banyak noise,
Digunakan Kalman filter untuk mengurangi noise pembacaan sehingga bacaan lebih stabil. Baik, setelah tadi dipaparkan mengenai bagian-bagian pada program kami, berikut merupakan program lengkap yang kami gunakan. Berikut merupakan spesifikasi dari sensor LDR yang kami gunakan. Memiliki tegangan DC maksimum sebesar 150 volt, konsumsi arus maksimum 100 mW, waktu respon 20 mili per sekon sampai 30 mili per sekon, tingkat resistansi 10 ohm hingga 100.000 ohm, dan yang terakhir dapat beroperasi pada suhu minus 30 hingga 70 derajat Celcius. Kami melakukan pengujian terhadap sensor turbidity dari sensor LDR yang kami buat terhadap 5 larutan. Yang pertama ada larutan kopi, larutan gula, air minum, air keruh, dan yang terakhir ada larutan ferriklorid. Berikut adalah hasil pengujian yang kami lakukan pada 5 macam larutan. Pertama, larutan kopi memiliki nilai referensi sebesar 135. Adapun hasil bacaan pada sensor adalah 132. Dengan demikian, error yang dihasilkan adalah sebesar 2 atau 1,49%. Kedua, larutan kopi memiliki nilai referensi sebesar 80 ppm. Adapun hasil bacaan sensor adalah 77. Dengan demikian, error yang didapatkan adalah sebesar 3 atau 3,75%. Ketiga, air minum memiliki nilai referensi ppm sebesar 110. Adapun hasil bacaan sensor adalah sebesar 105. Dengan demikian, error yang didapatkan adalah sebesar 5 ataupun sekitar 4,55%. Kemudian yang keempat adalah air keruh yang memiliki nilai referensi ppm sebesar 317. Adapun hasil bacaannya pada sensor kami adalah 309. Dengan demikian, error yang dihasilkan adalah sebesar 8 atau sekitar 2,52%. Dan yang terakhir adalah larutan ferriklorid yang mana memiliki nilai referensi ppm sebesar 343. Adapun hasil bacaan sensor kami adalah 331. Dengan demikian, error yang didapatkan adalah sebesar 12 atau sekitar 3,5%. Dari percobaan yang sudah dilakukan, didapatkan nilai akurasi sensor yang kami buat mencapai 96,9%. Berikut adalah perbandingan hasil bacaan sensor dengan nilai referensi ppm, yang mana hasil bacaan sensor ditunjukkan dengan warna oranye dan nilai referensi ditunjukkan dengan warna biru. Dari pengujian yang kami lakukan analisis sumber error. Yang pertama, kualitas LDR, yang mana LDR digunakan sebagai komponen utama untuk menentukan hasil bacaan, sehingga LDR harus memiliki kualitas yang baik. Kedua, noise pada cahaya. Pada sensor kami mengandalkan pencahayaan, sehingga tempat pengukuran diharapkan terbebas dari cahaya lain, karena akan menjadi noise bagi sensor kami. Untuk mengatasi dua error dari sensor turbidity yang kita buat ini, terdapat 3 solusi yang bisa kami sarankan. Pertama yaitu membeli sensor LDR yang lebih berkualitas atau minimal datasheet dari sensor tersebut sesuai dengan sensor yang fisik atau yang sebenarnya. Yang kedua itu adalah dengan membuat kotakan agar sumber cahaya dari sensor tidak terganggu oleh sumber cahaya lingkungan ketika diterima oleh sensor LDR. Karena dengan membuat kotakan maka sensor cahaya yang ada di dalam kotak itu cuma berasal dari sensor yang kita pakai. Yang ketiga itu dengan memberikan filter pada program Arduino, yaitu Kalman filter, agar mendapatkan data yang lebih bersih dari noise atau mengurangi noise
dari bacaan LDR tersebut. Berikut merupakan dokumentasi pada saat kami membuat sensor. Yang pertama, kami melakukan kalibrasi dengan menggunakan sensor TDS. Dan kemudian kami melakukan pengujian sensor yang kami buat terhadap beberapa larutan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.